Hai sobat, dalam video ini admin ingin membahas persahabatan Indonesia dan Malaysia. Tonton sampai habis biar gak salah paham, biar gak lama-lama langsung kita mulai. Sebelum lanjut bantu support channel ini agar lebih berkembang agar dapat memberikan video-video yang lebih baik dari sebelumnya. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ingin hubungan persahabatan Indonesia dengan Malaysia terus terjaga dengan baik. Hal itu disampaikan pada saat mengunjungi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Kita harap boleh menyimpan kepada persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, ungkap beliau. Ia pun berharap di usia senjanya ini silaturahmi dengan Surya terus terjalin dengan baik. Kata beliau, hal ini menggembirakan saya dan saya harap kita dapat teruskan persahabatan ini di masa-masa ke depan walaupun saya tak punya banyak waktu. Walaupun saat ini Mahathir telah berusia 96 tahun, politisi senior Malaysia itu lahir pada 1925 di Alor Setar, Malaysia. Mulai kapan sih persahabatan Indonesia dengan Malaysia terjalin? Tetap simak sampai akhir. Persahabatan antara Indonesia dengan Malaysia mulai membaik sejak tahun 1970-an, salah satu bukti yang jelas ialah pengiriman guru Indonesia ke sekolah-sekolah di Malaysia. Peristiwa tersebut tertulis dalam buku, Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto, karya Leo Suryadinata. Pada saat itu, negeri jiran menilai pendidikan Indonesia lebih maju. Lalu, meminta bantuan Indonesia untuk menuntaskan masalah pendidikan. Dalam kurun waktu yang sama, banyak mahasiswa Malaysia yang menimba ilmu di kampus Indonesia. Tidak hanya sebatas itu, persahabatan kedua negara ini juga terwujud dalam bidang bahasa. Keduanya sepakat membentuk ejaan bersama bahasa Malaysia dan Indonesia pada tahun 1972. Hingga saat ini, jalinan hubungan kedua negara ini juga merambah ke bidang lain. Di dalam bidang bisnis contohnya, Indonesia dan Malaysia kompak mengoptimalkan kerjasama di industri kelapa sawit. Keduanya sepakat mendirikan organisasi Council of Palm Oil Producing Countries yang perjanjiannya dibentuk 2015 lalu sebagaimana tertulis dalam rilis Kemlu November tahun 2015. Jalinan persahabatan Indonesia dengan Malaysia, menurut Hani Adani, mahasiswa doktoral di Islamic University Malaysia, sudah terbentuk dari dulu. Nusantara adalah nama yang digunakan bagi kepulauan Indonesia di zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Wilayah Nusantara mencakup negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, ungkap Hani. Nah itu dia, apakah mungkin Indonesia dan Malaysia akan berperang habis-habisan? Mari kita lihat dari segi keyakinan. Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center atau MAPDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Mari kita lihat dari negara Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki penduduk mayoritas Muslim. Setidaknya 16,3 juta warga atau 61,3% dari total 32,7 juta penduduk Malaysia adalah umat Muslim. Apakah Indonesia dan Malaysia masih bisa berperang? Admin harap semoga damai tetap terjalin karena satu keyakinan, sama-sama tahu siapa musuh sebenarnya, walaupun sering konflik suatu saat akan disatukan oleh keyakinan yang di bawah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga perdamaian akan terus terjaga di setiap negara, amin. Sebelumnya bantu support channel ini agar lebih berkembang agar dapat memberikan video yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Salam hormat.